Halo Jebret Tim, ketemu lagi sama Bang Bes di In-Depth Bola ya. Di sini kita akan bahas taktik secara in-depth. Nah, tim apa hari ini? Dia adalah Internazionale Milano ya, tim yang juara Serie A musim lalu bersama Antonio Conte, Lukaku dan kawan-kawan. Seperti apa taktiknya? Yuk, langsung kita masuk. Ditinggal oleh Antonio Conte tidak membuat Inter sedih. Mereka langsung move on dan mendapatkan pelatih baru Simone Inzaghi. Seperti apa mainnya Inzaghi? Inzaghi juga menggunakan 3 back di Lazio dan 5 gelandang dan 2 striker. Bedanya di mana? Bedanya ada di sini ya. Lazio punya kecenderungan menggunakan 1 striker di depan ditemani oleh second striker di belakangnya. Nah, strategi ini sepertinya akan digunakan oleh Inter Milan versi baru era Simone Inzaghi. Seperti apa? Yuk kita mulai. Ya, dari line up. Di belakang masih akan ada Samir Handanovic dan di sebelah kanan sini masih akan ada Skriniar, Milan Skriniar. Terus di tengah masih ada De Vrij, masih ada Bastoni juga di sini. Dan di sini ada Brozovic dan di tengah ada Barella ya, timnas Italia juara Euro 2020, salah satu pemain intinya. Dan di sebelah kiri ada pemain baru Hakan Çalhanoğlu dan di kiri masih ada Ivan Perisic, di kanan Darmian dan di depan ada pemain baru Edin Dzeko dan Lautaro Martinez yang bisa bermain di belakang striker dan juga bisa mereka pakai seperti ini. Ya, kita mulai strategi Inter Milan dimulai dengan ketika kita in possession atau ketika pegang bola. Ketika pegang bola, ketika fase awal build up, Inter Milan punya kecenderungan untuk bermain dari bawah, ya, dari kaki ke kaki bermain konstruktif. Dimulai dengan siapa? Dengan Samir Handanovic. Walaupun sudah makin tua, walaupun banyak sering dikritik, tapi dia masih sangat bagus sekali bermain di Inter, khususnya ketika harus lakukan distribusi. Ya, anggap ini adalah bola. Ketika Inter pegang bola, mereka punya kecenderungan untuk main dari bawah dan 2 center back-nya, kan ini 3, 2 center back-nya, ya, Skriniar akan turun ke sini dan Bastoni kadang ada di sini dan De Vrij akan berada di sini. Nah, si Handanovic dia akan punya opsi untuk ngasih passing ke salah satu center back. Ini adalah fase awal yang pertama, opsi pertama. Opsi kedua adalah Skriniar masih di sini. Si De Vrij dia akan turun ke sini. Dan Bastoni, pemain muda, masih belasan kalau nggak salah, hampir 20 mungkin tahun ini, dia akan naik di sini untuk mengisi posisi di sebelah sini. Dan yang di sebelah kanan Darmian dia akan turun, ya. Nah, di sini ini adalah transformasi formasi Inter Milan ketika mereka build up opsi 2, ya. Mereka seakan-akan pakai 4 back, ya. Jangan keliru, kadang-kadang kita nganggap, wah ini 3 back akan terus selamanya dia akan pakai, tidak. Terkadang mereka bisa jadi 4 back dengan Matteo Darmian turun di sebelah sini ya. Ketika bola sudah progres, maka akan diberikan ke Skriniar atau ke De Vrij. Misalnya, bola dikasih ke Bastoni di sebelah sini, Bastoni dia punya kecenderungan untuk melewati lawan, untuk one on one ya. Dia punya kelebihan di situ. Dan di sini juga ada seorang Skriniar dan De Vrij yang bisa memberikan bola-bola long yang sangat baik. Oke, kita sudah berada di 3 di belakang dan sekarang kita progres. Gelandangnya, yang menarik adalah gelandang. Gelandangnya sangat baik sekali karena mereka sangat dinamis, mereka sering bergerak, mereka sering bertukar posisi. Tidak harus Brozovic yang hold di sini atau bertahan di sini. Ada juga di sini seorang Barella dan ada si Hakan Çalhanoğlu. Mereka biasanya sangat versatil, mereka bisa saling bergantian. Dan di Inter ada namanya salah satu strategi dari seorang Simeone adalah counter movement. Seperti apa counter movement? Seperti ini. Misalnya, ketika bola dipegang oleh center back, maka seakan-akan seorang Barella dia akan meminta bola. Barella akan meminta bola dan Brozovic akan naik. Ya, Barella seakan-akan minta bola, Brozovic yang naik, tapi Brozovic yang akhirnya dikasih. Ya, ini membuat apa? Ini membuat lawan bingung karena misalnya seperti ini, mereka sedang di-press. Barella akan minta ke tengah, lawan akan ikut, maka akan menyisakan ruang di sini yang akan diisi langsung oleh Brozo. Passing ke Brozo dan mereka akan tereliminasi. Ini adalah salah satu strategi counter movement dari Inter Milan dan tidak hanya dilakukan di tengah, tapi juga bisa dilakukan di pinggir. Misalnya bola di sini, ya, dan di sini ada si Perisic, Ivan Perisic, dan ada Hakan Çalhanoğlu. Dia pura-pura minta bola dan ini melebar, ya, dan bolanya akan dipassing ke Ivan Perisic. Ini adalah satu strategi counter movement, bisa juga digunakan di depan. Ya.
Dan di sini sedikit kita mengulang apa yang kita bahas di lalu-lalu, bahwa lapangan misalnya dibagi 5 bagian dan bagian nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ini bagian 2 dan 3 ini biasa disebut dengan half space atau ruang di antara lini. Nah, di sini peran Inter Milan, gelandang box to box-nya dia menjaga lini yang ada di sini, khususnya half space. Di situ ruang yang biasa selalu ditempati oleh gelandang versatil milik Italia, Barella. Ya, dia akan selalu menyerang area yang ada di sini. Jadi siapapun yang masuk biasanya dia akan melakukan pressing atau mencoba merebut bola. Jika kawan ini yang pindah ke sini misalnya, dia tidak akan ikut karena di sini ada Brozovic, ya, mereka melakukan cover. Tetapi ketika lawannya mengisi ruang yang ditinggalkan oleh kawannya, maka dia akan dilakukan pressing oleh Barella. Ya, ini yang dilakukan Barella pada musim lalu dan di timnas Italia. Nah, khususnya lagi di sini ada Hakan Çalhanoğlu. Dia punya kelebihan juga adalah dia sangat kreatif, dan musim lalu AC Milan dibuatnya bermain sangat baik dan menciptakan banyak sekali peluang. Di situ dia akan punya lebih banyak movement daripada seorang Brozovic misalnya. Dia lebih naik ke atas, dia lebih bebas untuk bermain di ruang di antara lini di sini. Ya, dan kita tahu musim lalu Inter Milan bermain dengan 2 striker sejajar seperti ini, tetapi musim ini agak sedikit berbeda karena datangnya Edin Dzeko dari AS Roma. Dia akan naik sedikit posisinya dan posisi di belakangnya akan diisi oleh Lautaro Martinez, atau kalau Inter pengen agak sedikit kuat di tengah, mereka akan pakai Sensi. Ya, kenapa? Karena ini adalah striker besar, dia striker pantul. Tentu kemampuan udaranya sedikit lebih baik dari Lukaku. Ketika ada bola, misalnya bola long, maka dia akan memantulkan dan di sini akan terjadi combination play dan Lautaro Martinez bisa mencetak gol. Terus kita jangan lupa juga peran 2 pemain yang ada di sini, Matteo Darmian dan Skriniar. Pada musim lalu ada Achraf Hakimi yang selalu melakukan overlap yang akhirnya membuat seperti ini, kurang lebih Inter Milan pada musim lalu, ya. Sekali menyerang bisa sampai 4. Musim ini tidak jauh berbeda, ya. Pada gol terakhir Korea, ya, ketika melawan Hellas Verona, gol berasal dari kanan, dilakukan early cross oleh Darmian dan akhirnya gol. Ini banyak orang bertanya bahwa formasi 3 back itu adalah formasi yang bertahan, tetapi tidak juga, itu tergantung lawan. Ketika lawannya tidak terlalu kuat, maka 2 pemain di samping ini mereka bisa overlap tinggi. Tetapi ketika mereka tidak mampu merasa untuk pegang bola atau lawan lebih mendominasi, maka ini sangat baik sekali jika kita melakukan pertahanan dengan 5 seperti ini dan 3 di tengah. Dan 2 bisa seperti ini, ya, Inter Milan musim ini. Dan ketika harus menyerang, ini bisa naik setinggi mungkin dan tidak perlu khawatir, di belakang masih ada 3 dan masih ada 1 gelandang bertahan. Dan Barella bisa naik dan Inter bisa menyerang dengan baik. Dengan formasi seperti ini, Simone Inzaghi kemungkinan masih akan bisa mendominasi Serie A. Ya, itu tadi bagaimana cara Inter menyerang atau ketika in possession. Nah, sekarang out possession. Ketika out possession, Inter Milan kemungkinan akan berada di middle block, ya, mereka akan tunggu di tengah. Dan yang mereka akan lakukan seperti musim lalu mereka punya kelebihan, yaitu adalah side press. Ketika bola berada di sini, ini adalah pemain lawan dan ini adalah sayapnya. Dan ketika bola sudah progres masih di sini, Inter Milan kemungkinan akan menunggu dan mencari momen yang tepat ketika melakukan pressing, karena kita tahu juga Edin Dzeko tidak muda lagi. Dan ketika bola sudah berada di samping, dibawa oleh fullback dan dikirim ke sayap. Nah, disinilah kelebihan Inter musim lalu dan musim ini masih diterapkan adalah side press atau passing atau pressing di samping. Pressing, ya. Fullback di sini, gelandang 1 dan 1 pemain wingback, ya, mereka akan melakukan pressing, ya. Kita lihat dia akan menjebak pemain ini yang dinamakan dengan side press. Begitu juga halnya dengan jika bola dipindahkan ke samping. Jika bola dipindahkan ke sini, hal yang sama akan dilakukan. Center back akan berada di sini untuk menghadang, dan di sini ada fullback yang akan mencegah dilakukannya back pass, ya, dilakukannya back pass, dan di sini ada gelandang yang mencegah bola masuk ke tengah. Inter Milan musim lalu sangat kuat sekali berada di lini tengah karena mereka lihat ada berapa pemain di tengah Inter musim lalu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan ditambah dengan 2 striker ada sekitar 8 pemain di tengah. Jadi lawan jika mereka ingin melakukan build up, mereka akan dipaksa melakukan build up melalui samping atau melalui side, ya. Itu kedua. Terus
Ketika bertahan juga, Inter Milan menggunakan zonal marking. Mereka tidak perlu melakukan penjagaan per orang atau man to man, tetapi zonal marking. Kita bisa lihat di sini, ya. Di sini akan ada tercipta ruang, di sini ada ruang, di sini ada ruang, dan setiap gelandang dia menjaga zonanya. Makanya sering kita sebut dengan box to box midfielder. Kalau di Italia ada bahasa kerennya, ya, buat posisi seperti Barella ini disebut dengan mezzala, ya, atau posisi yang berada di lini tengah. Ya, bukan regista tuh berada di sini dia, ya. Oke. Nah, itu dia tadi, dan sekarang kita coba bahas apa sih kelemahan Inter Milan musim depan versi in-depth bola. Yang pertama adalah pressing. Kemungkinan besar Inter Milan akan banyak mengandalkan serangan balik. Pergerakannya memang dinamis, tetapi kemungkinan mereka akan sedikit memegang bola ketika lawan yang memulai serangan. Kenapa? Karena kita tahu Lautaro Martinez akan berada sedikit di belakang Dzeko. Dan Dzeko kita tahu juga tidak terlalu muda lagi sekarang, ya, dan bola kemungkinan akan bisa progres sampai ke tengah. Setelah itu nanti mungkin kelemahan yang lain adalah ketika dua wingback ini udah naik di tengah seperti ini, ketika mereka tidak drop, maka Inter Milan akan sangat rentan dengan bola diagonal, ya. Di sini ruang kosong, ya. Ini sangat mudah dimanfaatkan oleh lawan ketika misalnya Skriniar, Darmian, dia naik sampai setengah lapangan dan sayap lawan berada di sini, ini bisa ditembak ke sini. Kalau misalnya Dzeko tidak melakukan pressing dengan cukup baik, ya. Itu sudah dua. Dan yang ketiga, kelemahan yang ketiga adalah pada pertandingan Serie A yang terakhir melawan Hellas Verona, Inter Milan melakukan kesalahan yang berakibat dengan gol, ya. Mereka salah passing. Ketika mereka ingin melakukan build up, ini adalah permainan yang sangat beresiko. Ketika dilakukan press, bisa saja terjadi salah passing. Dan ini yang terjadi ketika Inter melawan Hellas Verona. Handanovic melakukan passing yang salah dan langsung di pick up oleh lawan dan akhirnya berakibat gol, ya. Terus terakhir mungkin adalah kedalaman skuad. Kita tahu skuad Inter tidak akan semewah musim lalu, tidak akan sedalam musim lalu, tetapi Liga Italia akan sangat panjang, Liga Champions juga masih akan sangat panjang. Inter Milan kemungkinan akan mencoba untuk lebih prestasinya daripada musim lalu di Liga Champions, dan itu akan menuntut banyak waktu dan tenaga untuk Inter Milan, ya. Tapi terlepas dari itu semua, Inter Milan tetap menjadi salah satu skuad yang sangat baik di Serie A, sangat solid, dan kemungkinan bisa menjuarai Serie A kembali musim lalu yang ke-20. Terima kasih, itu tadi dari Bang Bes untuk in-depth bola kali ini. Sampai ketemu lagi, dan jangan lupa komen, like, subscribe di bawah. Tim mana yang kira-kira kamu pengen kita kulik dia punya strategi, ya.